Bakar cemburu merasa suami lebih sayang pada anak kandungnya membuat seorang wanita di Pontianak, Kalimantan Barat menganiaya anak tiri hingga tewas dan menyembunyikan jasad korban di dalam karung. Kepada suami, tersangka mengaku bocah berusia 6 tahun itu dibawa oleh orang suruhan ibu kandung. Wanita paruh baya ini terus menangis di pemakaman cucu tercintanya di TPU Desa Seri Bandung, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Keluarga tak menyangka bocah laki-laki berusia 6 tahun tewas dianiaya ibu tirinya di rumah mereka Kompleks Purnama, Pontianak, Kalimantan Barat. Kematian tragis korban juga menjadi pukulan berat bagi ibu kandung. Sebab sejak bercerai dengan mantan suami beberapa tahun lalu, ia jarang bertemu dengan sang buah hati yang diasuh oleh ayahnya. Apalagi mantan suaminya juga sudah menikah lagi dengan wanita lain. Ketemu pada saat waktu itu di Jakarta aja sih. Tapi kalau misalnya dalam kurun waktu 2 tahun ini selama mereka pindah ke sini, saya belum pernah ketemu lagi. Terkuaknya kematian korban berawal dari kecurigaan sang ayah saat mendapati anaknya tidak ada di rumah sepulang bekerja di luar kota. Saat ditanya, wanita berinisial IF berkilah anak tirinya dibawa oleh orang suruhan ibu kandung. Karena tak kunjung ditemukan, ayah korban kemudian melaporkan kasus kehilangan anak ke kantor polisi. Ia juga membuat pengumuman di media sosial terkait hilangnya bocah yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu. Namun di malam yang sama, ayah korban mendapati telepon dari ibu mertuanya yang meminta maaf atas kesalahan anaknya dan memberitahu bahwa jasad korban ada di sekitar rumah. Dan benar saja, ketika ayah korban berkeliling sudut rumah, jasad anaknya ditemukan terbungkus karung di celah tembok. Kejadian itu langsung dilaporkan ke polisi. Saat diinterogasi, ibu tiri berinisial IF mengakui sudah menganiaya korban hingga tewas. Wanita berusia 25 tahun itu cemburu karena selama 3 tahun menjalani biduk rumah tangga, suami tersangka lebih sayang terhadap korban dibanding dirinya dan anaknya. Bahwa benar telah diduga terjadi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia dan atau tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka IF terhadap anak korban AN. Rupanya penyiksaan diduga tak hanya terjadi sekali. Oleh gurunya, korban sering didapati memiliki luka lebam di tubuhnya saat datang ke sekolah. Ya, kekerasan yang merenggut nyawa korban terjadi pada 19 Agustus lalu. Korban yang baru pulang sekolah tidak diizinkan masuk ke rumah oleh ibu tirinya dan dibiarkan berada di luar rumah dalam kondisi kehujanan dan tanpa diberi makan semalaman. Keesokan harinya, korban yang lemas diizinkan masuk ke dalam rumah. Tersangka justru mendorong korban hingga terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Panik melihat korban sesak napas dan tak sadarkan diri. Tersangka sempat memberikan minum dan melakukan napas buatan kepada korban. Namun tak berapa lama, bocah itu benar-benar tak bernapas hingga nyawanya melayang. Untuk menghilangkan jejak, tersangka membungkus jasad korban dengan plastik dan karung goni. Jasad anak tirinya itu kemudian disembunyikan di celah tembok agar tak ketahuan. Atas perbuatan yang dilakukan, sang ibu tiri dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.